Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Zainul Fikri. Saya adalah anggota dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penetrasi Barat ke dunia Muslim. Dan teman saya, Sahri Sukban, yang juga anggota dari kelompok 13. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang penetrasi Barat ke dunia Islam. Penetrasi Barat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Adapun latar belakang ini pada abad ke-19 Masehi merupakan abad kemajuan kolonialisme Barat yang melanda hampir semua belahan dunia Islam. Yang kita ketahui, dunia Islam tidak hanya menjadi terpecah belah, namun menjadi incaran politik dan ekonomi di seluruh dunia. Barat tidak hanya menguasai politik, namun mereka juga mengeksploitasi kekayaan alam dunia Islam yang tidak berdaya menghadapi penetrasi Barat, sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahannya, kecuali 4 negara, yaitu Turki, Saudi Arabia, Afghanistan, dan Yaman. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi Barat, itu yang pertama faktor internal. Adapun faktor internal dari penetrasi Barat ini yaitu yang pertama politik tiga kerajaan Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Yang kedua, ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran akibat besarnya anggaran biaya militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Dunia Islam pun kehilangan sumber pendapatan dari jalur perdagangan, Tanjung Harapan, dan para penguasa Islam hidup berfoya-foya menyalahgunakan uang negara. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu pemikiran tradisional berkembang di dunia Islam. Umat Islam mulai menutup pintu ijtihad dan berorientasi dengan kehidupan akhirat dengan sikap taklid. Itu adalah merupakan faktor internal dari penetrasi Barat atau sebab penetrasi Barat menurut faktor internal. Selanjutnya, yaitu ada faktor eksternal, yang mana faktor-faktor tersebut mencakup ditemukannya Tanjung Harapan dan benua Amerika. Perekonomian Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun sangat merugikan bagi dunia Islam. Negara Barat mengeksploitasi dan menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia di daerah yang dikuasainya. Faktor kedua, politik atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Stabilitas politik dalam negara diperlukan untuk memperlancar eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mempertahankan kepentingan ekonomi dari gangguan tekan koloni lainnya. Selanjutnya, pemikiran rasional berkembang di Barat yang berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Silisia. Dengan metode berpikir yang rasional dan filosofis ini, Barat mampu mengembangkan sains dan teknologi sehingga menemukan berbagai penemuan, revolusi industri, dan penguasaan jalur dagang internasional. Selanjutnya, kronologis awal terjadinya penetrasi bangsa Barat terhadap dunia Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu penetrasi kuno dan penetrasi modern. Penetrasi tua adalah model penetrasi yang dilakukan secara fisik yang berupa pencaplokan wilayah, perbudakan, dan penjajahan. Model penetrasi semacam ini sebenarnya sudah dimulai ketika usaha penghancuran Baghdad pada tahun 1238 Masehi oleh bangsa Mongolia. Dilanjutkan dengan misi Perang Salib
Dan yang terakhir adalah pengusiran umat Islam di Andalusia. Perang salib yaitu seperti yang kita ketahui adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa Barat ke tanah timur sejak dari abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi untuk melepaskan Palestina yang di dalamnya terdapat tempat suci umat Nasrani dari tangan Daulah Islam dan mendirikan Daulah Kristen Latin di tanah timur. Dinamakan perang salib karena umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbolnya. Selanjutnya adalah kondisi umat Islam dan Barat pada abad ke-16 sampai ke-17. Yang pertama kita akan bahas kondisi umat Islam pada abad ke-16. Pada abad ini tiga kerajaan yang menguasai dunia mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu kerajaan Turki Utsmani yang ditandai oleh beberapa hal, yaitu pemberontakan di Syria yang dipimpin oleh Kurdi Jawa Bulat. Yang kedua, pemberontakan Libanon oleh Druz Asir Fakhruddin. Selanjutnya, peperangan dengan tentara tetangga seperti Venesia yang terjadi pada tahun 1645 sampai 1664 Masehi. Selanjutnya, munculnya sultan-sultan yang kurang mampu dalam memimpin pemerintahan. Yang terakhir pada kerajaan Turki Utsmani adalah tandanya kemerosotan, akhlak, dan korupsi. Selanjutnya di kerajaan Mughal di India yang ditandai oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer dan kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan. Paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang ketiga adalah kerajaan Safawi yang ditandai oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, tandanya adalah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, rusaknya moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan-kerajaan tersebut. Baiklah, itu adalah kondisi umat Islam pada abad ke-16. Selanjutnya adalah kondisi Barat pada abad ke-17. Pada awal kebangkitannya, Barat menghadapi tantangan yang sangat berat karena kekuatan umat Islam tentunya saat itu sangat sulit untuk dikalahkan. Lalu pada abad ke-12, pada abad ke-12 Masehi, umat Islam sedang mengalami kejayaan di Spanyol. Banyak orang Barat yang datang untuk belajar di sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam. Setelah mereka pulang ke negara masing-masing, mereka mendirikan universitas dengan meniru pola umat Islam dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam universitas Islam itu. Dan akhirnya melahirkan reformasi baru dan rasionalisme dari Barat. Selanjutnya pada tahun 1492 Masehi, ketika Christopher Columbus berlayar melintasi Atlantik mencari rute ke India dan secara tidak sengaja berhasil menemukan benua Amerika, dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Benua Amerika tersebut jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Dua penemuan ini membawa pengaruh besar terhadap perekonomian bangsa Eropa, yang mana kekayaannya tak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya sendiri. Kemajuan Barat ini dipercepat dengan penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti ditemukannya mesin uap, teknologi perkapalan maupun teknologi militer berkembang dengan secara pesat. Oleh karena itu, kemajuan ini Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan
kegiatan ekonomi dan perdagangan ke seluruh dunia tanpa ada hambatan dari lawan-lawan mereka. Bahkan satu demi satu negara Islam pun jatuh ke tangan Barat. Oke, mungkin akan disimpulkan oleh saudara Syahri Subban. Dipersilahkan. Diteruskan gitu. Mohon maaf diteruskan oleh saudara Syahri Subban. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Syahri Fikri. Ya, saya Syahri Subban ingin melanjutkan tentang penjelasan yaitu peta penetrasi barat. Peta penetrasi barat nih. Peta. Nah, peta penetrasi barat itu gerakan penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa dimulai seiring dengan berhasil atau ditemukannya beberapa kawasan geografis pada awal abad ke-15 Masehi. Nah, di kala itu, kekuatan Barat atau Kristen mulai menyerang wilayah Islam di Andalusia yang dilanjutkan dengan penyerangan terhadap negara Maroko. Pada masa penjajahan bangsa Eropa ini berlangsung selama abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Saat setelah terjadinya revolusi industri di Eropa Barat pada tahun 1780 Masehi. 3 tahun kemudian pada tahun 1783 Masehi, yaitu negara Amerika Serikat ini memerdekakan diri dari Inggris yang kemudian menyebabkan semakin berkurangnya daerah kolonial di dunia barat atau di dunia baru, sehingga mendorong para penjajah untuk mencari wilayah pendudukan baru di benua Afrika atau di benua Asia. Berikut adalah tabel negara penjajahan yang menjajah negara Islam. Nah, sini ada yang pertama ada negara Portugal. Negara Islamnya yang dijajah oleh Portugal yaitu negara Mozambik. Nah, yang kedua negara Spanyol. Jadi negara-negara yang dijajah oleh Spanyol yaitu negara Islamnya daerah pinggiran Marrakech, daerah Ifni Maroko, Sahara Maroko, daerah Marok di Filipina. Yang ketiga, negara Inggris. Yaitu negara yang dijajah oleh negara Inggris adalah Malaysia, Semenanjung India, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat, Oman, Aden, Mesir, Sudan, Uganda sebagai Somalia, Eritrea, Tanzania, Nigeria, Siprus, Ghana, Irak, Yordania, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu negara Prancis. Di sini negara Prancis menjajah negara-negara Islam yaitu negara Indochina, Mali, Chad, Niger, Senegal, Madagaskar, Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Guinea, Dijoboli, Syria, Lebanon, dan IKEA. Nah, yang kelima, di sini ada negara Belanda. Jadi negara Belanda ini menjajah negara-negara Islam, yaitu di negara Kepulauan India Timur, Indonesia. Nah, yang keenam, ada negara Belgia. Negara Belgia ini menjajah negara Islam, yaitu negara Kongo dan beberapa pulau di Indonesia. Nah, yang tujuh, ada negara Italia. Negara Italia ini juga menjajah negara-negara Islam yang ada di Libya, sebagian Somalia, dan Eritrea. Yang kedelapan, yang terakhir, ada negara Rusia. Yaitu negara Rusia ini menjajah negara-negara Islam yang ada di Siberia, Turkistan Barat, beberapa daerah Islam di sekitar Sungai Volga dan Urat, Semenanjung Krineria, dan negara-negara Kaukasus. Nah, sini ada bentuk penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Nah, motifnya itu berlatar belakang atas 3 hal, yaitu yang pertama, mercenari, yaitu menjelaskan bahwasanya untuk mencari keuntungan negara Barat di negara Islam. Jadi, negara-negara Barat ini mencari keuntungan di dalam negara-negara Islam. Yang kedua ada misionari. Misionari ini adalah untuk menyebarkan agama Kristen pada negara-negara jajahannya. Jadi negara
Barat ini dalam penjelasan misionari itu menyebarkan agama-agama Kristen ke negara-negara yang telah dijajahnya. Jadi intinya menyebarluaskan agama Kristen. Yang ketiga adalah militari, itu perluasan daerah militer. Nah, yang selanjutnya yaitu peta dan bentuk penetrasi Barat atas dunia Islam. Negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Rusia, dan lain-lain memang mempunyai teknologi militer dan industri perang yang lebih canggih, yaitu dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain, sehingga mereka tidak segan-segan untuk menyerang dan mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam. Karena negara-negara Islam belum mempunyai militer yang sangat kuat atau tangguh. Nah, dari awal penjajahan Barat, yaitu Perang Salib, umat Islam telah kehilangan berbagai daerah yang semula telah dikuasai Islam, yang kemudian jatuh ke tangan orang Kristen, yang juga dikuasai oleh orang-orang Kristen yang sukar untuk dikembalikan kembali. Jadi, pada Perang Salib ini telah terjadi penaklukan dan penyerangan yang dilakukan oleh negara Barat untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan yang dipegang oleh negara Islam. Nah, tidak terhingga kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut, baik kerugian hasil budaya dan peradaban manusia maupun kerugian material ataupun korban jiwa, bahkan riket yang digelari berhati surga menyembelih 27.000 orang tawanan Islam, suatu perbuatan sangat hina, keji dan jahat. Sampai-sampai dia melakukan hal tersebut atau hal sebodoh itu. Ya, mungkin penjelasan dari saya segitu, kurangnya maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Sari Subban. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.